Salah satu unsur dari buah roh adalah kelemah lembutan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kelemah lembutan itu terdiri dari dua kata, yaitu lemah dan banyak suami ini hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Ketika sudah lemah baru dia mengerti kelembutan. Kalau so sakit, so mau mati itu tiba-tiba dia menjadi lembut. Dia bilang pada istrinya, "Mama, tolong, Tuhan Yesus." Itu kalau ada lemah. Tapi kalau masih kuat-kuat, istri bilang, "Papa, berhenti John, nggak usah lagi minum, nggak usah pitaman malam-malam." Paling-paling mati. Ada yang DP suami begitu? Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, tibalah saatnya. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi siapa kami ini Tuhan? Kami orang berdosa. Sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman-Mu, kecuali kalau Tuhan menolong kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon, hari ini kami dimampukan. Bukan saja untuk mendengar dan mengerti firman-Mu, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Berkati semua orang yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Jauhkan semua pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Efesus pasal 4 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Kita buka bersama-sama Efesus pasal 4 ayat 15 sampai ayat 16. Kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Selamat malam. Ada sukacita. Kita merayakan ulang tahun Sinode GPB dan Jemaat Immanuel yang ke-77. Itu sudah banyak atau masih sedikit? Sudah tua atau masih muda? Sudah dewasa atau masih anak-anak? Cukup di 77 atau mau tambah lagi? Mau tambah sampai berapa itu? Di awal saya mau kasih tahu kita bahwa dewasa itu ada 3. Ada berapa? 1, dewasa biologis. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah. 3, 2, 1. Dewasa biologis itu 10 tahun lalu kita berat badan hanya 37. Sekarang 73. Itu dewasa dulu. 10 tahun lalu pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata. Sekarang perut seperti ada 3 begitu, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Itu dewasa biologis. Berkaitan dengan pembangunan fisik. Berkaitan dengan apa? Immanuel, pembangunan fisik so aman.
Kenapa Anda mau bicara? Sudah aman? Gereja sudah aman? Pastori sudah aman? Ruang sekolah minggu sudah aman? Sudah aman sudah? Nah, bagus. Kedua, dewasa psikologi. Sama-sama. Kasih tahu teman di sebelah. 1, 2, 3. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun kalau Tuhan tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit. Di sini ada yang biasa tersinggung. Ada sekarang dia di sini. Dia yang di bawah atau di balkon. Sedikit-sedikit tersinggung, mau keluar dari Immanuel, mau bikin gereja sendiri di bawah situ dekat. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Di Kupang itu kalau ada orang suka tersinggung di banyak orang, orang suka bilang begini. Badan besar, umur 40, tapi pikiran seperti anak-anak. Amin kah? Jadi kita dewasa biologis, belum tentu dewasa psikologi. Ketiga, dewasa iman. Sama-sama. 1, 2, 3. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama orang bersinode. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama melayani. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama jadi orang Kristen. Dewasa iman itu ada anak umur 3 tahun, ada mimbar berat 10 kg. Anak umur 3 tahun bisa pikul mimbar yang 10 kilo. Bisa? 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Bisa pikul mimbar yang 10 kilo. Yang berubah anak atau mimbar. Itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan, tapi berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan menangis, merengek, minta masalah berubah. Karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Amin. Saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang muda-muda harapan menikah umur 28, kenyataan 34. Harapan menikah dengan dia, kenyataan dia nikah dengan kita pun teman vokal grup. Menyakitkan, tapi masalah bukan masalah. Cara menangani masalah orang-orang dewasa iman itu berbeda. Iman bertumbuh di tengah-tengah pergumulan bermasalah. Amin. Karena itu hampir orang dewasa iman tidak meminta orang lain berubah. Tapi siapa berubah? Diri sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk rubah orang lain sampai lupa rubah diri sendiri. Ada begitu di Immanuel. Dia faham apa itu ya? Terlalu sibuk untuk orang lain, lupa. Banyak orang terlalu pakai waktu untuk menilai keburukan orang lain sampai kehilangan waktu menilai diri sendiri. Padahal teorinya jelas, Alkitab bilang mau rubah ini dunia mulai dari perubahan mana? Setan di luar itu gampang kita atur, tapi setan di dalam kita itu sulit kita atur. Dia atur kita sendiri. Nah, lalu tema kita hari ini baca sama-sama 1, 2, 3. Ulang. Bersama dalam panggilan, berkarya dalam. Subtemanya 1, 2, 3. Membangun cinta dan kasih dengan sesama sebagai wujud persatuan. Paulus meninggalkan jemaat di Efesus. Padahal jemaat itu jemaat yang kecil. Tidak punya kekuatan politik yang besar, tidak punya kekuatan sosial yang bisa mempengaruhi banyak orang. Paulus meninggalkan jemaat padahal Paulus tahu bahwa dunia adalah medan pertempuran. Sama-sama 1, 2, 3. Dunia adalah medan. Karena dunia medan pertempuran, maka semua orang akan berhadapan dengan pertempuran. Baik orang kaya maupun orang, baik orang dewasa maupun, baik orang beriman maupun orang, baik yang cantik maupun yang, semua. Paulus mendefinisikan musuh ada 2. Musuh ada berapa? 1, musuh yang kelihatan.
Yang kedua, musuh yang tidak. Kalau musuhnya kelihatan, mungkin agak gampang karena musuhnya kelihatan. Di situ, kalau kita lihat dia pegang pistol, tinggal pegang parang, tinggal pegang batu, tinggal tidak pegang apa-apa, tinggal. Itu kalau musuhnya kelihatan. Lalu bagaimana kalau musuhnya tidak kelihatan? Covid itu kelihatan atau tidak? Iri hati itu kelihatan atau tidak? Apa? Paulus meninggalkan jemaat. Paulus kemana? Masuk penjara. Sama-sama, 1, 2, 3. Karena pencuri, bunuh orang, merampok. Lalu kenapa Paulus masuk penjara? Karena coba-coba percaya pada Tuhan Yesus, mau memberitakan tentang Yesus. Justru di situ dia masuk penjara. Sebuah kenyataan yang sangat-sangat berbeda dengan kerinduan banyak orang Kristen hari ini. Banyak orang Kristen pikir kalau percaya Tuhan Yesus tidak ada masalah. Banyak orang pikir kalau percaya pada Tuhan Yesus jalan lurus terbuka. Banyak orang pikir kalau percaya Tuhan Yesus sakit kepala tinggal tunjuk begini dalam nama Yesus. Beberapa orang pikir kalau percaya Tuhan Yesus pagi-pagi petugas koperasi datang. Tuhan Yesus kasih keliru itu petugas. Di Samarinda kenal petugas koperasi juga. Pinjol tahu. Akrab. Justru di saat Paulus sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, disitulah dia menerima kenyataan harus masuk penjara. Saudara percaya Tuhan Yesus? Betul-betul? Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Yes. So siap masuk penjara. Ini mulai ragu ini, mulai. Ulang, percaya Yesus? Yes. Mantap. Siap masuk penjara. Saya tanda yang bilang siap-siap itu. Lalu bagaimana sekarang berhadapan dengan persoalan-persoalan ini? Berkaitan dengan pembacaan kita hari ini dan tema ini, Paulus menasihatkan apapun keadaannya, dalam situasi yang baik atau tidak baik, saudara harus tetap berpegang pada kebenaran. Berpegang pada apa? Kasih tahu teman di sebelah, 1, 2, 3. Ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti, tapi dua kata yang sama ini sama-sama diberi awalan apa? Awalan K, akhiran an. Akan jadi benar, akan jadi kebenaran. Betul akan jadi? Masih sama artinya? Beda. Kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Sekarang saya mau tanya, hari ini kita ikut ibadah penyegaran iman di sini, kebenaran atau kebetulan? Saya kira kebetulan memang. Pak Pendeta, saya datang sini, saya senang sekali Pak Pendeta. Pak Ketua, saya senang. Jemaat Immanuel ini rajin-rajin gereja semua. Luar biasa. Luar biasa. Baru jam 4 so ada yang datang. Wah. Pak Pendeta, tiap minggu begini Pak Pendeta. Tapi ini kebenaran. Kalau masih hidup hingga saat ini, kebenaran atau kebetulan? Kalau masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kalau Yesus menebus dan menyelamatkan saya dan saudara, kebenaran atau kebetulan? Tentang Tuhan itu kebenaran. Saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara pecah kongsi ini. Kalau orang rambut keriting, kebenaran atau kebetulan?
kalau punya istri cerewet sekali, kebenaran atau kebetulan? Saudara-saudara, kenapa saya mulai mengatakan itu? Kenapa saya mau mengatakan itu? Saya ingin mendefinisikan kepada kita bahwa sampai pada berkarya bersama, melayani bersama, orang mesti mulai dari pengelolaan perbedaan-perbedaan. Siapa tidak mencintai perbedaan tidak pantas hidup di dunia. Dia pantas. Kenapa? Fakta kosmis menunjukkan bahwa segala sesuatu itu berbeda. Ada atas, ada kanan, ada panas, ada hitam, ada laki-laki, ada. Itu beda atau tidak? Beda. Pendeta Yandi pernah kasih nikah satu pasang nikah, yang laki-laki umur 64 tahun, yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri itu. Saya tahu bahwa jemaat yang datang itu mereka bicara tentang perbedaan usia yang signifikan itu. Bedanya berapa? 44 tahun. Waktu khotbah saya bilang begini, dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting itu. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Mau pikir apa? Dunia ini sekarang menuju itu. Ada laki-laki gagah-gagah, badan bagus-bagus, pacarnya laki-laki juga. Kita pusing. Beda. Tuhan berdoa supaya mereka menjadi satu. Bukan supaya mereka menjadi seragam, bukan 100. Supaya mereka menjadi, bukan supaya mereka menjadi seragam. Menjadi satu dan menjadi seragam itu dua hal yang beda. Menjadi seragam, satu baju putih semua baju, satu bilang do semua bilang, satu pakai hitam semua, itu menjadi seragam. Menjadi satu, pengelolaan perbedaan-perbedaan. Dimulai dari penerimaan atas diri sendiri. Saya Timur, ada yang Ambon, ada Manado, ada Surabaya, ada Jakarta. Yang tidak apa-apa. Tidak usah saling melecehkan. Tidak usah. Dulu Tuhan mau cipta saya, Tuhan tidak tanya, Yandi, yuk, mau Timur atau Eropa? Dia tidak tanya, langsung jadi. Betul atau tidak? Tidak usah saling menghina. Hari ini kalau orang-orang Indonesia bagian barat merasa lebih bagian Indonesia Timur, minta maaf, Anda bermasalah dengan hidupmu. Kan kita tidak pernah meminta. Bagaimana membangun persekutuan, panggilan bersama kalau masih bicara soal Manadonya, Bataknya, Timur? Tidak bisa. Boleh berjumpa dengan siapapun, tapi identitas diri tidak bisa kita rubah. Kristen tetap Kristen, Timur tetap Timur. Bayangkan kalau saya ini, pendeta Yandi ini, berteman dengan orang-orang Tionghoa. Tidak apa-apa kan? Yang menjadi apa-apa kalau saya minta dipanggil Koko Yandi. Ya itu bakalan. Timur yang tetap Timur saja. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Penerimaan. Ini serius. Karena kita mau menuju kepada apa yang diucapkan Paulus dalam catatan ini. Banyak orang merasa tinggal dalam kebenaran, padahal belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Kebenaran dalam Alkitab punya 3 dimensi. Berapa dimensi? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? 3. Pakai bahasa Inggris baru? Pakai bahasa Dayak? Atur saja. Kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 dimensi. Pertama, legal. Sama-sama 1, 2, 3. Legalitas. Ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak mau. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan manusia berdosa ini dengan Tuhan. Kenapa? Jemaat di Efesus itu jemaat kecil. Yang ikut aturan saja dorang cari ini manusia, dorang pun salah.
apalagi kalau langgar aturan. Sehingga dia bilang, kalau kita baca sampai pasal 6, dia bilang, pakailah ikat pinggang yang namanya kebenaran, supaya engkau dapat bergerak dengan bebas. Ikut aturan. Di sini ada yang suka langgar-langgar aturan? Ada di sini. Pakai baju warna? Contoh. Di Immanuel ada katekisasi? Ada. Berapa lama? 1 tahun. Berapa kali tidak ada tatap muka, tidak boleh CD? Berapa kali? 3. Terus ada yang datang menghadap pendeta. Pendeta, Desember ada tabisan CD? Yo, bagaimana? Kita punya anak yang di Bandung itu, yang sekolah dokter itu. Anak pintar sekali. Itu dosen belum tahu, dia sudah tahu semua. Kenapa? Nanti Desember dia mau datang. Puji Tuhan, kali ini tahun ini mau Natal sama-sama Papa Mam. Itu pendeta. Maksudnya datang boleh langsung teguhkan. Tidak bisa begitu. Orang lain pe anak boleh ikut. Ada apa dia? Tersinggung dia pe Papa Mama. Mau keluar. Kalau ke itu dia bisa kami pindah. Lebih apa? Ikut aturan. Amin. Contoh. Ada yang kerja kantor? Biasa masuk kantor jam berapa? Jam? Taruh ya jam 8. Masuk kantor jam 8, dia pergi setengah 8. Ini ikut aturan atau tidak? Ikut. Itu cara jalannya mantap. Halo, salam semua, apa kabar? Selamat pagi. Itu kalau masuk jam setengah 8. Bayangkan kalau masuk jam 8, dia pergi setengah 12. Bisa jalan, halo, bisa begitu. Cara jalannya saja sudah mencuriga. Tiba-tiba pimpinan langsung persiapan tipu. Saudara-saudara, di rumah ada aturan atau tidak? Di pasar ada aturan atau tidak? Di jalan ada aturan atau tidak? Di kantor ada aturan atau tidak? Lalu di gereja mau bebas-bebas. Banyak jemaat tidak mau diatur. Di sini ada yang tidak mau diatur. Ada sekarang. Coba tunjuk. Ini mau panggil banyak orang. Bayangkan manusia begini banyak di Immanuel, masing-masing mau atur diri sendiri. Bagaimana? Kebenaran itu legal, ikut aturan, taat, bahkan taat sampai mati. Orang tanya saya, Pendeta Yandi, yuk, biasa minum kopi? Ya, kopi hitam, pahit. 1 hari berapa kali? Pagi 1, sore 1. Di rumah. Kalau di luar rumah, lebih dong. Lalu kenapa di rumah hanya 2 kali? Ada istri. Pendeta takut istri? Tidak. Hargai istri. Hargai bagaimana pendeta. Iya, kalau kita bilang, mah, tambah kopi 1. Cukup. Tadi so 2. Cukup. Itu pendeta takut. Bukan takut. Hargai. Coba pendeta jelaskan. Bagaimana hargai istri? Ya. Karena kalau nanti pendeta Yandi sakit karena minum kopi, ibu-ibu yang minta foto itu tidak ada yang urus kita. Dia yang bilang stop, stop, itu dia yang urus. Betul? Itu pentingnya ibu-ibu stop. Kalau besok-besok kita mati, ibu-ibu yang minta foto di mana-mana, paling-paling hanya kasih naik orang pe foto, tulis RIP dengan emoticon, terus ada tulisan pernah bersama-sama dengan pendeta. Lalu yang lanjut kredit, ibu-ibu mau lanjut sapu kredit. Ikut aturan. Saya khotbah tentang buah roh dan saya bilang begini, salah satu unsur dari buah roh adalah kelemah lembutan. Sama-sama 1, 2, 3.
Kelemah lembutan itu terdiri dari dua kata, yaitu lemah dan banyak suami ini hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Ketika sudah lemah baru dia mengerti kelembutan. Kalau so sakit semua mati itu tiba-tiba dia menjadi lembut. Dia bilang pada istrinya, "Mama, tolong Tuhan Yesus." Itu kalau ada lemah. Tapi kalau masih kuat-kuat, istri bilang, "Papa, berhenti John, nggak usah lagi minum, nggak usah pitaman malam-malam." Paling-paling mati. Ada yang DP suami begitu? Jujur, kita sama-sama punya, kita mau doakan. Saudara-saudara, karena itu legalitas mesti ikut aturan. Apapun mesti ikut aturan. Pada saat bayangkan urus banyak orang ini, panggilan bersama-sama dan tidak mau ikut aturan. Gereja di sini jam berapa? 6, 9. Kita ambil jam 9 misalnya. Ada keputusan, misalnya gereja hanya satu kali, jam 9. Waktu ambil keputusan jam 9, kan masih ada dialog, diskusi kan di rapat. Separuh bilang jam 5, separuh bilang jam 10, separuh bilang jam 4. Lalu suara terbanyak memutuskan jam 9. Waktu orang bergereja jam 9, bukan soal siapa kalah, siapa menang. Ini soal tanggung jawab. Saudara datang ikut gereja jam 9 bukan karena soal kalah menang, tanggung jawab. Atau siapa di antara kita yang orang datang jam 9, silakan Anda jam 9, kita akan datang sendiri jam 1. Kita akan menyanyi sendiri, konsistori sendiri, khotbah sendiri. Lama-lama gila dia. Legalitas itu tanggung jawab. Stola di sekarang kan warna hijau kan. Saudara diminta pakai warna hijau. Saudara diminta pakai warna hijau bukan karena selera. Tapi apa? Tanggung jawab. Ini jemaat banyak tidak mau tanggung jawab. Ada begitu di Immanuel. Yang hanya mau datang ikut ibadah. Saya ibadah, saya lanjut. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu kelasnya di atas dari kewajiban. Orang kalau hanya menjalankan kewajiban, dia bilang pokoknya yang penting, pokoknya yang penting. Tanggung jawab kelas di atas itu. Saya melayani di Pulau Sabu, Pulau bagian selatan NTT. Saya ketemu seorang kostor yang dia punya istri 1, anak 5. Biasa mereka sadap enau untuk dapat air gula. Naik jam 2 subuh, turun jam 7 pagi. Saya tanya dia, "Ama, iris itu tuak susah atau tidak?" Dia bilang, "Susah pendeta." Coba jelaskan susahnya. Naik jam 2, turun jam 7. Karena pohon banyak. Nggak bisa kita naik satu pohon, turun kembali itu pohon, pindah lagi ke pohon sebelah. Buang waktu, buang tenaga. Jadi, orang sambung dia daun begini. Langkah ikut tahun. Resiko bisa jatuh. Mayangnya terlalu keras, pisaunya tajam sekali, kadang-kadang melukai. Terus saya tanya dia di hadapan istri anaknya, saya bilang, "So tahu kerja susah begitu, siapa suruh Anda mau kerja?" Dia lihat pada istri dan 5 anaknya, dia bilang begini, Terus dia bilang, "Nanti dorang makan apa?" Itu pernyataan membuat saya mengerti. Dia naik tuak jam 2, turun jam 7, resiko jatuh atau terluka. Dia melakukan itu bukan sekedar kewajiban, tapi apa? Tanggung jawab. Di Immanuel ini lebih banyak tanggung jawab atau kewajiban? Kan mau bekerja bersama-sama. Tanggung jawab atau kewajiban? Itu pertanyaan penting. Ada penatua diaken pengajar ini yang menunggu kapan waktu mau selesai. Tunggu kapan habis waktu biar kita ganti. Pemilihan majelis jemaat biasa berlangsung berapa lama di sini? 5 tahun. Ini jemaat anggota sidi memilih. Aneh, kadang-kadang aneh. Waktu pemilihan orang bilang begini, pilih dia. Kenapa pilih dia? Dia yang ada oto.
supaya kalau ada acara tinggal pakai DP Oto. Akhirnya Oto datang gereja, DP orang tidak datang gereja. Ada begitu di GPIB. Immanuel juga ada. Kolom atau sektor? Sektor berapa itu ya? Jadi kebenaran itu punya dimensi legal, ikut aturan. Pada saat dunia menawarkan ketidakteraturan. Anak muda begini ini bagus. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Datang pakai pakaian begini ikut ibadah bagus. Ada orang datang gereja macam mau gimana begitu, macam orang gila dia. Bagus pakai pakaian menghadap Tuhan. Bagus. Duduk sopan-sopan begini bagus. Ada yang masuk gereja lubang-lubang sini topi balik macam ikut Tuhan. Kedua, kebenaran dalam Alkitab punya dimensi moral. Sama-sama, 1, 2, 3. Moralitas. Moralitas itu apa? Kesatuan pikiran, perkataan, perbuatan. Integritas. Orang yang tinggal dalam kebenaran itu punya integritas. Kami diskusi tentang homiletika, ilmu berkhotbah. Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, maksud apa tanya-tanya begitu? Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis? Berapi-api atau berair-air? Saya bilang, khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu bicara apa, bikin begitu. Jangan omong lain. Ada orang yang bukan sekedar omong lain bikin lain. Ada yang pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Saudara, ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron. Aneh-aneh di kegiatan itu. Moral. Makanya Paulus bilang, apapun yang saudara lakukan, perbuatlah seperti untuk dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena semua yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Belum tentu. Ingat, tidak semua senyum tulus. Mau bekerja bersama-sama, bagaimana kalau senyum saya tidak tulus? Kita datang, kita bilang shalom, berbeda shalom. Kita lewat berseparuh. Betul? Pendeta yang khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang begini, ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap cantik. Orang pakai pakaian bagus-bagus lagi. Terus kerja di ruangan tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pergi bank macam nggak mau pulang, macam mau lihat terus dan bermuka. Kita baru naik tangga terakhir dengan santun sekali dengan begini. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Jadi harus didorong oleh moralitas yang benar. Kalau tidak lebih banyak pencitra. Di Immanuel ada ibadah, habis ibadah ada jabat tangan di pintu. Ada 2 cara jabat tangan yang menjengkelkan. Pertama, saya paling tidak suka kalau kita jabat tangan itu orang datang sorong ujung saja, ini saja. Kita najis kah? Kalau memang nggak usah. Kedua, yang saya tidak suka itu yang dia jabat tangan, tapi mata tidak di kita. Oh ya, nanti kita bikin apa-apa itu tulus. Amin kok? Supaya jangan ada dusta di kadang-kadang kita penuh dusta karena tidak digerakkan dari sini.
Ada saudara-saudara tahu, ada yang kadang-kadang karena mau dapat tugas baca Alkitab, dia datang sengaja terlambat. Hati sebenarnya tidak mau. Begitu mau pelayanan, bagaimana kalau hati tidak tulus? Amin, ha? Hati mesti tulus. Kasih persembahan juga tulus. Saudara pernah parkir, bayar uang parkir? Pernah? Saudara kasih kepada tukang parkir saja, saudara lipat baik-baik itu uang kasih. Masa kasih persembahan kepada Tuhan ramah-ramah begini? Sampai Patimura pepejang hampir patah gara-gara orang begini-begini. Ada begitu. Kasih di tukang parkir saja kita kasih baik-baik. Masa kasih Tuhan kita kasih sembarang saja? Kasih baik-baik, isi di amplop atau ya taruh baik-baik, doakan. Saudara butuh doa baik-baik baru kasih. Saya pernah alami, saudara. Saya turun pesawat langsung pimpin ibadah. Pendeta-pendeta yang sambut, pendeta Yandi ini nggak bisa singgah lagi di hotel. Ini togas, ada pendeta pakai langsung pimpin. Oke, habis ibadah kami duduk minum kopi. Saya kasih masuk tangan begini. Ada kertas. Uang apa ini? Ini duit persembahan ini. Lalu yang tadi kita isi apa? Saya pikir-pikir isi apa, baru saya tahu tadi yang saya isi itu boarding pass. Ada tulis nama lengkap, memalukan. Dan memberi pun mesti tulus. Amin toh? Saudara, musim timur, angin timur itu di NTT cukup berat. Kalau kita kan NTT itu provinsi kepulauan. Ikut laut pakai kapal feri, bayangkan gelombang laut itu begitu. Kalau orang tahu ada pendeta di atas, pendeta terang ibadah. Di darat tidak pernah ibadah, di laut ibadah. Yang menarik adalah waktu memberi persembahan. Apalagi diiringi lagu di tengah ombak dan arus pencoba. Sudah. Itu kami tidak pakai ini tangguh-tangguh persembahan begini, tidak pakai begini, karena memang tidak ada. Harus pakai dus yang besar. Kenapa? Karena kalau ibadah di laut dengan iringan lagu di tengah ombak, apalagi begini, itu yang bawa dus itu datang, sekali isi begini, semua langsung masuk, tidak lewat otak. Beda kalau ibadah di darat, beda atau tidak? Beda, termasuk yang sebentar ini. Itu yang bawa persembahan datang, dia taruh tangan di dalam, macam agak lama. Sudah mulai berdepet mata ke putar-putar. Mata seperti ada firasat itu. Terus dia ambil doi isi begini, yang bawa persembahan selewat baru dia kata, apa? Saya isi yang 100. Macam menyesal itu. Saudara pernah mengalami penyesalan itu? Akhirnya banyak ibu-ibu suka singgah di kios kan? Pernah singgah di kios? Bikin apa di kios itu? Tukar kasih besaran. Jadi saudara, memberi kalau tidak tulus itu yang duit kecil, duit besar itu sama. Ada orang tua, saya tidak bicara soal nominalnya, saya bicara tentang sikap. Ada orang dia kasih persembahan, dia lipat, dia pejari begini. Kita bilang, Bapak, kenapa sampai tangan begitu? Dia bilang, pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Terus saya bilang, tapi pendeta tahu. Pendeta tahu apa? 1000. Makanya begini, 100 tidak mungkin begini.
Sebegini lagi selada batu-batu dia. Jadi ini soal tulus. Jadi kebenaran itu punya dimensi moral. Doa itu tutup mata, betul? Apakah semua yang tutup mata berdoa? Itu. Tuhan melihat hati. Amin toh? Bikin apa-apa itu tulus. Supaya kita jangan hidup dalam pura-pura. Kalau tidak banyak yang pura-pura. Ada jengkel tapi senyum, damai di hati. Mesti bikin betul-betul tulus. Amin toh? Ada teori yang begini. Laki-laki itu melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Laki-laki, suami-suami, bapak-bapak ini kalau duduk sama-sama, tiba-tiba seorang perempuan cantik masuk, serempak di rampung kepala akan begini. Tapi kalau istri ada di sebelah dan lihat begitu akan membawa masalah, perempuan cantik itu masuk, dia pakai kepala tetap saja. Hanya mata yang pindah. Tapi ibu-ibu melihat ibu-ibu. Ibu-ibu ini kalau duduk sama-sama, ada seorang laki-laki ganteng masuk, orang biasa-biasa saja, tidak histeris. Kalau ada yang reaktif, kecil dia pergerakan. Jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu. Tas agak besar, sepatu agak tinggi, rok agak pendek. Itu lihat ibu-ibu pesiku dan bibir. Di gereja, untuk kasih tahu teman di sebelah dia pakai siku begini. Yang di sebelah lihat dia pakai bibir. Kadang-kadang 3, 1, 2. Di Immanuel ada. Dia majelis atau jemaat? Majelis jemaat. Ini bersama dalam panggilan dan berkarya. Nanti kita jelaskan lagi kasih. Ini khotbah masih panjang. Bukan mau pendek. Mau bikin apa-apa tulus. Main musik tulus. Saya suka inanan dong. Begini. Ada di banyak tempat. Tugas selesai, keluar di luar. Merokok, main HP, segala macam. Bagus, begini terus. Itu sampai mati begini, bagus. Iya, kan kita mau datang dari hati yang tulus. Kita jangan sekedar jadi aktivis gereja. Banyak yang ikut pendeta Yandi, ratusan orang sama-sama dengan saya. Satu hari ada satu anak datang bilang, Pak Pendeta Yandi, yo, saya pelayanan tiap hari tapi saya tidak merasa dapat sesuatu. Sebenarnya saya mengerti engkau punya masalah. Mengerti apa? Ya karena engkau sibuk, aktor ini mik, aktor DP TV, aktor semua. Habis aktor kau jalan, saya khotbah kau tidak dengar. Habis mau bersihkan kau datang kerja, seolah-olah bekerja di luar. Itu cukup teman-teman IO kerja. Gereja itu datang dengan ketulusan. Amin toh? Kalau orang tulus itu tidak gampang tersinggung. Ini kita kasih kesempatan. Kalau kaum perempuan disebut apa di sini? PKP. Dalam rangka ulang tahun 77 Immanuel. PKP menyanyi. Woi, dorang sepakat. Kita mau menyanyi. Bertengkar, seragam atau tidak. Bertengkar. Sudah sepakat seragam, polos atau motif. Bertengkar lagi. Sudah gabung saja polos dan motif. Bertengkar lagi, motifnya begini atau begini. Lama-lama satu tersinggung. Sudah, kita tidak usah. Pernah terjadi di PKP begitu. Itu ibu ada di sini sekarang. Ku tidak terjadi. Hanya dengan ketulusan kita bisa menerima itu perbedaan-perbedaan karena mau dalam pelayanan sama-sama. Bapak-bapak itu berhenti sudah dengan saya harus kiri-kiri betul. Nanti berkanan lagi. Wah. Saya bilang di mana-mana di Indonesia gereja-gereja tuh banyak maju. Salah satu bentuknya adalah sudah ada vokal grup kaum bapak. Di sini juga ada? Tepuk tangan. Tapi ada 2. Tapi pertama, dorang latihan sampai jam 3 subuh.
sampai istri mau bunuh orang itu belum pulang. Di sini juga begitu. Tapi kedua, mau menyanyi besok hari Minggu, titip pesan, tolong kasih tahu pendeta, kaum bapak menyanyi setelah firman. Kenapa setelah firman? Belum lengkap. Bagaimana mau lengkap pulang jam 3? Yang menarik adalah setelah orang menyanyi itu, habis firman diberi kesempatan kepada kaum bapak. Habis menyanyi keluar. Dorang cari pohon. Itu pohon kemudian akan disebut pohon kaum bapak. Di pohon kaum bapak itulah mereka berbicara sambil merokok. Mereka bicara tentang situasi politik terkini di Indonesia dengan analisa yang dalam dan tajam. Tapi dorang pasang-pasang telinga. Kalau pendeta yang pimpin bilang, arahkanlah hatimu pada Tuhan, terimalah berkatnya. Dorang yang dari pohon kaum bapak itu langsung lari cepat-cepat masuk. Supaya apa? Supaya apa? Duduk diam-diam di sini. Wah, gaya dengan seragam. Di sekitar sini ada pohon kaum bapak? Oh, tidak ada. Bagus. Sudah. 3. Kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi sosial. Sama-sama, 1, 2, 3. Sosialitas. Sosialitas itu adalah kepekaan untuk turut mengalami penderitaan orang lain. Solidaritas. Kenapa Tuhan Yesus mau berkorban bagi Yandi? Karena dia solider dengan Yandi. Di gereja dalam pelayanan bersama itu butuh solidaritas. Supaya bukan sekedar program. Gereja ini harus gelisah. Kalau kas uang ada banyak, ratusan juta, tapi ada orang miskin di tengah-tengah persekutuan gereja. Gereja ini harus bermasalah ketika tangganya bagus-bagus, tapi tidak ada bidang miring untuk orang-orang difabel bisa naik ke atas. Harus gelisah. Gereja harus gelisah dengan mereka yang melihat tapi tidak bisa mendengar. Lalu kita beritakan apa buat orang? Langsung marah. Solidaritas. Solidaritas orang Kristen kadang-kadang bermasalah. Kita kehilangan kasih. Kita kehilangan kasih. Di Samarinda ada mall, swalayan ada. Pernah tawar di swalayan? Kenapa tidak berani tawar di swalayan? Harga pas toh 99.900, ame beli 100 kasih. Dengan kasih kembali permen 1 Indonesia, kau dapat saja jalanmu. Tapi kalau pagi-pagi dia beli sayur di oma-oma yang setua, oma-oma mungkin pulang jual sayur so mati dia. Itu tawar atau tidak? Tawar atau tidak? Itu tawar, itu mengerikan. Oma sayur berapa? Oma susah ini. Oma bilang 3.000. Sengaja kaget. 3.000? Boleh 9.000 Oma. Kadang-kadang boleh 9.000. Oma tanam sendiri juga. Itu kalau kita jual, kita bawa gratis saja, bawa gitu. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, padahal turun dari Innova terbaru. Di tangan kanan ada iPhone terbaru, tangan kiri ada Samsung terbaru, masih ada Nokia dalam tas, rantai salib berat 2 kg. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, mengerikan. Mulai besok kalau beli sayur, tawar itu kebalik dari itu. Tanya itu Oma, sayur berapa? 3.000. Maaf Oma, boleh 1 3.000 Oma?
Kalau bisa tawar sayur 3.000 jadi 3.000, hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, itu orang punya solidaritas sosial yang sangat kuat, pantas ditiru, pantas diberi apresiasi. Tapi yang kedua mungkin makan puji, atau mungkin yang ketiga gila. Solidaritas kasih kita hilang. Saudara tahu hari-hari ini di zaman AI ini, jalan-jalan ada orang celaka, banyak kita tidak tolong, siaran langsung. Hai guys, ada yang celaka guys di jalan ke Balikpapan guys, motor metik, adi siaran langsung guys, mati. Kasih kita terlambat. Amin. Lalu dia jelaskan, dia jelaskan begini, kebenaran yang punya dimensi sosial, legal, moral, sosial, mengarah kepada Kristus. Itu teks bilang begitu kan? Mengarah kepada Kristus berarti tidak menurut apa yang kita mau, tapi menurut apa yang Kristus mau. Yang menarik itu saudara adalah kalau baca Yohanes 6:14, jangan hanya berhenti di ayat 6, lanjut sampai ayat 12. Ayat 12 yang begini, barang siapa percaya kepadaku melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Mengaku percaya pada Yesus harus lakukan apa yang dia lakukan, mengarah kepada dia. Saudara, satu hari Tuhan Yesus urus seorang perempuan berzina yang kena tangkap, supaya nanti kalau ada yang berzina, uruslah pakai cara Yesus. Menurut hukum setempat, dia mesti dilempar dengan batu sampai mati. Banyak orang mau datang kepada Yesus dengan harapan itu. Yesus bilang begini, kalau ada yang merasa tidak berdosa, angkat batu, lempar duluan. Ada yang lempar? Yesus tanya, dia orang di mana? Sepulang papa. Yesus bilang begini, engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalimat pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, Tuhan Yesus tidak setuju dengan dosa, tidak kompromi. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa ini, Yesus beri kesempatan baru. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Pertanyaannya sekarang, suami-suami, di sini suami hanya 10. Suami-suami, satu hari ketahuan istri berselingkuh dengan teman kantor, bisa urus pakai cara Yesus? Bilang kepada istri, "Ma, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Saya bayangkan kami timur agak berat. Pergilah dan jangan pulang lagi. Itu tidak mengarah kepada Kristus. Ibu-ibu, satu hari ketahuan suami berselingkuh dengan teman kantor, bisa urus pakai cara Yesus? Bilang kepada suami, "Papa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Pasti papa bilang, "Puji Tuhan." Banyak kita melayani tapi tidak berani punya kerendahan hati yang seperti Kristus dan bilang begitu. Banyak istri bilang, "Papa kira papa sendiri yang bisa. Jangan lihat kita umur 40 tahun begini tapi berapa yang kecewa." Untuk mengarah kepada Kristus. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 3, 2, 1. Jadi bikin apa-apa, tanya apa yang Yesus bilang, apa yang Yesus bikin. Bukan apa yang kita pun mau, apa yang ikut dunia pun mau. Tidak, mengarah kepada Kristus. Satu waktu Yesus urus sebuah dilema pajak dengan sebuah pertanyaan yang jawabannya gampang tapi risikonya berat. Boleh bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Kalau Yesus jawab boleh, ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus karena pajak terlalu berat. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang tidak boleh bayar pajak kepada kaisar,
maka Yesus akan dianggap memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah. Pasti dia ditangkap. Yesus bilang, tunjukkanlah kepadaku uang untuk pembayaran pajak itu. Gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, tapi berikan kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Itu bukan soal gold, itu bukan soal uang. Gambar dan tulisan siapa? Kaisar. Kasih kepada dia. Tapi Alkitab bilang, dan kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada Kaisar, tapi berikan dirimu pada Tuhan dan bukan uangmu. Supaya jangan ada orang bilang, Pak Pendeta, saya memang tidak ke gereja, tapi saya punya persembahan, ada pergi terus. Di surga itu bukan kios jual Indomie. Tuhan butuh kita pun penyerahan diri, bukan doi, walaupun doi ada ikutannya. Supaya persembahan dimulai. Saudara tahu persembahan dalam gereja itu dia punya kata dasar sembah, sama-sama 1, 2, 3, bukan sumbang. Atau di GPB tulis persumbangan, persembahan. Karena sembah datang dalam rupa yang baik sebagai bentuk penyembahan, dan dimulai dari persembahan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti tuku. Ya, tapi kalau ada jangan bilang hanya ini Tuhan, tidak ada. Jangan politik begitu juga. Mengarah pada Kristus. Lalu untuk terikat semuanya menjadi satu, ada 2 pembahasan yang akan saya bilang di sini. Supaya kan harapan dia ayat 16, supaya rapi, tersusun dan diikat menjadi. Saya mau bicara 2 hal. Hal yang pertama, masing-masing pribadi harus menyatu dulu dengan Tuhan, baru menyatu dalam persekutuan. Tidak boleh ada satu orang pun yang tidak menyatu dengan Tuhan, tapi mau datang menyatu dalam persekutuan. Tidak bisa rapi tersusun. Panggilan kita tuh dimulai dari panggilan pribadi, personal, baru datang pada panggilan secara komunal, bersama-sama. Tiap-tiap orang harus punya pengalaman dengan Tuhan, relasi personal yang kuat, baru dia datang ke sini. Tanpa itu tidak bisa. Tapi dengar ini, relasi personal yang kuat hanya bisa terjadi dengan cara menjaga kekudusan. Sama-sama 1, 2, 3. Kenapa kekudusan itu penting? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Kalau kudus itu terang, tidak kudus itu gelap. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Orang di terang bisa lihat orang di gelap? Bisa? Orang di gelap bisa lihat kita di terang? Lalu kenapa kadang-kadang orang sudah terang tapi dia kembali ke gelap? Karena dia suka begini, dia suka begini. Orang Nada bilang baho, kalau sebegini sedikit aja. Saudara, ada orang tanya saya, Pak Pendeta Yandi, saya pun teman itu tidak menjaga kekudusan, tapi pelayanannya kok banyak sekali, Pendeta. Ya, orang tidak menjaga kekudusan tapi pelayanan banyak, itu dia hanya aktivis pelayanan. Dia sibuk menjawab jadwal-jadwal. Dia menjadi pelayan pekerjaan, bukan pelayan Tuhan. Dia hanya menjadi calo. Pendeta Yandi,
berkhotbah setiap hari, apa menyatu dengan Tuhan? Belum tentu. Belum tentu. Saudara main musik bagus, menyanyi bagus, menyatu dengan Tuhan? Belum tentu, kalau tidak menjaga kekudusan. Majelis jemaat, penentu diaken, melayani tiap hari, menyatu dengan Tuhan? Belum tentu, kalau tidak menjaga kekudusan. Saudara mungkin hadir pada semua ibadah, bahkan saudara disebut maha hadir. Semua ibadah dia masuk, PKLU masuk, anak juga ikut, pemuda dia masuk, menyatu dengan Tuhan? Belum tentu, kalau tidak menjaga kekudusan. Kalau mau rapi, terikat, tersusun, mesti menjaga kekudusan. Saudara, mari bantu Om Pendeta dong. Mari sini saya, mari. Minta tolong. Mari sini saya. Nama siapa? Rian. Rian. Ini anggap saja, tidak usah baper lah, anggap saja ini tangan Tuhan dan ini tangan orang berdosa. Ini anggap saja, tidak usah itu. Ini tangan Tuhan, ini tangan orang berdosa. Lantas kita orang yang berdosa ini mau pegang tangan Tuhan. Kuat, tambah kuat, lebih kuat. Ini paling kuat. Sekarang kita tanya Rian, kuat. Pegang sekuat ini Rian bisa bertahan berapa lama? Kita mau tanya, 1 detik bisa? Bisa. 1 menit bisa? Bisa. 1 jam bisa? Belum tentu. 1 hari bisa? Enggak. 17 tahun bisa? Enggak. Makin kuat Rian pegang, makin cepat dia lepaskan. Lalu bagaimana sekarang? Dia harus merelakan dirinya, membiarkan tangan Tuhan pegang, supaya waktu di mana dia sebagai manusia, kita sebagai manusia, jari-jari kita seperti mau terlepas, tangan Tuhan tidak melepaskan kita. Terima kasih.